Oke Bang, gimana nih terkait Lesti akan dipanggil atas laporan Yoni Dores oleh pihak Polda Metro Jaya, cuma untuk tanggalnya itu belum diketahui, tapi pihak Polda mengatakan melalui humasnya akan dipanggil atas laporan Yoni Dores, Bang. Ya, Lesti kan selaku pihak terkait ya atas laporan Yoni Dores, di mana Lesti memang diduga melakukan suatu tindak pidana undang-undang hak cipta ya. Jadi tentunya dia pasti dipanggil. Dalam konteks apa? Ya sementara karena ini masih penyelidikan, konteksnya adalah permintaan klarifikasi. Jadi pasti dipanggil karena Lesti yang nama disebut oleh Yoni Dores kan. Jadi dalam laporan polisi. Jadi dia pasti dipanggil. Kapan waktunya? Tentunya setelah beberapa rangkaian pemeriksaan pelapor, saksi-saksi, baru kemudian masuk kepada pemeriksaan Lesti Kejora. Tentunya sebagai seseorang yang masih diundang untuk klarifikasi, begitu. Jadi pasti dipanggil untuk klarifikasi. Jadi sifatnya tampaknya undang klarifikasi lah terhadap laporan yang dilayangkan Yoni Dores. Jadi Lesti sebagai pihak yang dimintain keterangan sebagai klarifikasi. Ya memang wajar, siapapun kalau kemudian dilaporkan diduga melakukan suatu pidana ya pasti dipanggil. Jadi inilah persoalannya di mana si laporan polisi ini kemudian mengaitkan Lesti Kejora. Tentunya beliau dipanggil. Nanti kan tinggal jawaban dari keterangannya seperti apa tuh dari pertanyaan-pertanyaan penyidik. Kalau kemudian memang dia tidak melakukan sesuai yang dituduhkan, ya berarti kan dia nggak kenapa-napa gitu. Jadi rasanya sih kalau dia kemudian faktanya dia tidak melakukan apa-apa, ya tentunya tidak akan kenapa-napa. Hanya saja dia akan dimintai keterangan tentang suatu keadaan atau suatu posisi, benar tidak tentang posisi ini. Misalnya begini, ini ada akun-akun YouTube, ditanya kepada Lesti, ini akun YouTube ini apakah benar ada perintah Lesti atau tidak? Kalau tidak ada atau tidak kenal apa tidak? Kalau tidak kenal kan berarti selesai. Begitu. Jadi kalau dari ceritanya Lesti kita bisa ambil suatu kesimpulan lebih dahulu bahwa berkemungkinan jawabannya memang dia tidak tahu, begitu. Sampai kemudian penyidik kemudian membuktikan sebaliknya. Tapi kalau jawaban Lesti pasti memang dia akan jawabnya nggak kenal dengan akun-akun YouTube yang ada. Nah kan pihak si Yoni Dores ini kan ketika laporannya pertama itu di kepolisian kan memang disertakan banyak sekali akun-akun YouTube yang diduga melanggar mechanical right ya. Nah, tapi apakah ada kaitan dengan Lesti atau adakah benang merah dengan Lesti? Ini belum pasti, gitu. Jadi tetap Lesti dipanggil untuk dimintain keterangan tentang kepastian apakah punya benang merah atau punya hubungan apa tidak dengan akun-akun YouTube yang terbit yang kemudian menampilkan nyanyian seorang Lesti, begitu. Tapi dari asisten Yoni kan udah dipanggil Bang, kemarin sudah diperiksa katanya. Mungkin dari Abang sendiri seperti apa Bang mendengar tersebut? Ya, asistennya juga dipanggil kan, Asisten Dores, kan? Yoni, Ya karena dia sebagai saksi kan, saksi yang mengetahui suatu keadaan, dugaan pelanggaran undang-undang hak cipta, pelanggaran hak cipta lagu yang dinyanyikan tanpa izin. Tentu dia pasti jadi saksi. Kalau dia waktu pertama memberikan keterangan-keterangan dalam pembuatan laporan bahwasanya diduga si ini atau dia membawakan bukti-bukti, ya pasti dipanggil dia sebagai saksi. Jadi dia juga duluan yang dipanggil karena saksi dari pelapor kan. Ini pintu damai atau tidak sangat tergantung dari laporan polisi yang ada, begitu. Jadi apa yang mau didamaikan kalau memang nggak ada saling kait-mengkait, begitu, atau tidak ada yang saling merugikan. Kalau faktanya tidak ada yang saling merugikan, berarti tidak ada yang perlu didamaikan. Tapi kalau kemudian ada suatu keadaan di mana ternyata ada benang merah antara Lesti dengan laporan polisi ini, di mana memang diduga memang Lesti melakukan, ya barulah kita upayakan damainya seperti apa. Kalau kita damai, kenapa? Karena Yoni Dores sendiri kan tidak berniat
mau memenjarakan Lesti Kejora, begitu. Ini kalau posisinya adalah ada benang merah antara Lesti dengan laporan, artinya ada keterkaitan. Tapi kalau tidak ada keterkaitan sama sekali, apa yang mau didamaikan? Kan nggak perlu ada perdamaian. Kalau memang memang nggak ada persoalan, begitu. Jadi ini ada dua, apakah ada persoalan, apakah tidak ada persoalan. Nah, kalau tidak ada persoalan kan berarti tidak perlu ada perdamaian. Tapi kalau ada persoalan, baru dibayangkan perdamaian. Pertanyaannya, apakah laporan polisi ini menghasilkan suatu keadaan di mana Lesti kemudian dianggap sebagai pihak yang bersalah? Kan itu dia. Ini tergantung dari jawaban Lesti nanti ketika dia dipanggil dalam pemeriksaan. Kalau dalam panggilan di pemeriksaan kemudian Lesti memberi keterangan-keterangan yang memang dia tidak tahu menahu sama sekali, berarti kan benang merahnya hilang. Atau tidak ada benang merah, tidak ada kaitannya, berarti kan tidak ada persoalan. Kalau tidak ada persoalan berarti tidak perlu ada yang didamaikan sebenarnya. Tapi dari abang sendiri udah ada komunikasi gak sih abang dengan pihak Lesti Kejora untuk saat ini gitu? Kalau komunikasi ya tentu via telepon ya dengan pengacaranya. Kita kan juga kalau jadi pengacara kan nggak serta-merta melihat dari satu sisi aja. Kita secara informal bisa bertanya kepada pengacara lawan atau pengacara terlapor, apa sih yang Anda punya bukti-bukti atau fakta-fakta atau cerita. Nah, komunikasi ini berjalan, saya dengan pengacaranya Lesti kan, kita komunikasi, mereka juga memberikan bahan-bahan data-data ya, masukan-masukan, fakta-fakta yang kemudian bisa diperbandingkan atau di-compare. Maka dari itu kita bisa melihat arah kemana laporan polisinya si Yonidores ini kalau mereka sendiri menyatakan bahwasanya ada fakta-fakta yang memang mereka nyatakan tidak ada keterkaitan antara pihak Lesti Kejora dengan akun-akun YouTube yang dilaporkan begitu. Jadi kalau mereka bilang tidak ada keterkaitan, sementara kita berpositif thinking bahwasanya memang tidak ada kaitannya karena mereka sudah memberikan cerita itu. Oke, berarti kan kita bisa ambil kesimpulan sementara bahwasanya memang diduga tidak ada persoalan antar Yonidores dengan Lesti Kejora begitu. Kalau memang tidak ada keterkaitan, berarti kan tidak ada yang perlu didamaikan, tidak ada yang perlu diselesaikan, ganti rugi seperti apapun tidak perlu ada. Tapi kalau ternyata sebaliknya baru kita bisa adakan perdamaian. Nah, apa yang mereka mau respon? Jawabannya kita juga belum dapat. Mereka mau respon seperti apa? Apakah respon yang baik kah? Apakah respon ini kah? Tapi yang jelas sinyal-sinyal untuk bertemu ada. Karena kuasa hukum dari Lesti juga menyatakan pada satu titik nanti kita adakan musyawarah ya kan begitu. Kita nggak tahu maksud musyawarahnya apa. Yang jelas memang ada niatan dari mereka untuk berupaya supaya ini diselesaikan secara baik-baik, secara perdamaian. Karena memang dari mereka juga kuasa hukumnya Lesti menyatakan ya ini kan ada penyemaran nama baik juga terhadap Lesti yang juga dilakukan oleh pihak Yonidores. Ya tapi itu kan hanya ancaman-ancaman hanya cerita-cerita biasa saja dari pihak kuasa hukum. Kita bisa kemudian netralisir, itulah kita sampaikan banyak hal yang kemudian bisa salah pahami kan begitu. Oke bang, cukup.